Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Ibu Ida. Di sini hari ketiga dari kegiatan MPLS. Ibu Ida mau memberikan materi yaitu tentang tata krama dan ekstrakurikuler. Pembahasan yang pertama yaitu tentang tata krama. Kalian tentunya sudah tahu ya anak-anak. Tata krama bisa disebut dengan sopan santun atau dalam kehidupan kita sehari-hari juga bisa disebut dengan etiket. Contohnya seperti waktu kita masih kecil, waktu kita kanak-kanak dulu, ibu kita melatih kita untuk bagaimana cara kita mendapat pemberian dari orang lain, apa yang harus kita lakukan. Kita harus menerimanya dengan tangan kanan sambil mengucapkan ucapan rasa terima kasih. Ibu kita juga pernah melatih kita bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita minum, bagaimana cara kita berpakaian, dan bagaimana cara kita menghormati orang lain. Itu diantaranya daripada contoh tata krama. Tata krama dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita sering lakukan dalam kehidupan, itu lama-kelamaan akan menjadikan suatu kebiasaan yang baik, ya. Dimana tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Tata krama semula berlaku dalam lingkungan yang terbatas, namun lama-kelamaan dapat menambah atau merambah kepada lingkungan yang lebih luas. Nah, di sini jadi kalian akan mengetahui bahwa tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam kehidupan pergaulan antara manusia setempat atau antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Nah, tata krama terdiri dari dua kata, yaitu antara tata dan krama. Tata bisa berarti adat, kebiasaan, ya, adat atau norma atau aturan, atau juga bisa berarti peraturan. Sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Nah, tata krama dalam kebiasaan kita sehari-hari kita sering jumpai dalam kehidupan kita. Ada yang orang bertipe seperti kedondong, ya, buah kedondong. Ada juga orang yang tipe seperti buah durian. Nah, kalau tipe seperti buah kedondong, dia dilihatnya di luarnya terlihat manis, terlihat baik, terlihat bagus, terlihat menarik, namun di dalamnya dia akan terlihat tidak baik. Dia mempunyai sikap yang tidak terpuji, suka egois, tidak mau membantu orang lain, tidak menghargai orang lain, bahkan dia juga bisa menyakiti orang lain. Itu tipe dari sifat buah kedondong. Tipe dari sifat seperti buah durian, dia di luarnya terlihat tampak kasar, tampak tajam, tampak tidak menarik perhatian, namun di dalamnya dia mempunyai hati yang emas. Dia suka menolong, suka membantu, rendah hati, dan menghargai orang lain. Itulah ciri daripada orang-orang yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun di sini arti tata krama bukan makna yang sebenarnya seperti itu. Makna sebenarnya daripada tata krama yaitu seperti tadi, kebiasaan kita sehari-hari dalam kehidupan kita yang muncul dan lahir dalam pergaulan di mana kita ditemukan kepada manusia satu dengan manusia yang lainnya. Nah, itulah tata krama yang bisa kalian ketahui. Nah, di sini tata krama itu sendiri ada berbagai macam-macam. Ada tata krama tentang komunikasi, ada tata krama dalam pergaulan. Nah, di sini antara tata krama pergaulan dan tata krama komunikasi itu saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Gimana di situ ada pergaulan, pasti di situ ada komunikasi yang dilakukan. Nah, di sini kalian nanti sebagai siswi SMP Muhammadiyah yang nantinya akan kalian ikuti peraturannya, maka kalian perlu diingat
Misalkan seperti tata krama dalam sekolah atau dalam kita masih dalam lingkup sekolah ya. Tata krama yang harus kalian lakukan di dalam sekolah yaitu seperti misalkan kalau kalian memakai seragam sekolah, kalian harus memakai pakaian biru dan putih. Nah, juga tidak lupa memakai sabuk, memakai dasi, dan memakai topi. Itu tata krama dalam kalian berseragam. Bisa juga tata krama dalam kalian menjaga kebersihan. Misalkan kalau di dalam sekolah atau di lingkungan sekolah, kalian mengetahui kotoran atau sampah-sampah yang berserakan, kalian bisa mengambilnya dan dipungut terus dimasukkan ke dalam tong sampah. Itu contoh daripada tata krama yang ada di lingkungan sekolah. Masih banyak lagi tata krama yang harus kalian ketahui. Sepertinya juga seperti ada tata krama dalam berbicara, tata krama dalam makan, tata krama dalam minum. Semua itu kalian pasti sudah mengetahuinya. Bagaimana cara-cara yang harus kalian lakukan dalam melakukan tata krama yang kalian hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu mengenai pembahasan yang pertama, tata krama. Sekarang mengenai pembahasan yang kedua, yaitu tentang ekstrakurikuler yang ada di SMP Muhammadiyah 2 Semarang. Nah, di sini di SMP Muhammadiyah 2 Semarang ada ekstrakurikuler yang nantinya akan kalian lakukan atau kalian ikuti, di mana ekstrakurikuler itu meliputi seperti ekstrakurikuler HW. Nah, HW ini bisa disebut dengan Hizbul Waton atau dalam pendidikan yang lainnya bisa dikatakan kegiatan kepanduan kepramukaan ya. Kalian juga pernah mengikuti kan di SD-nya dulu ya, yaitu tentang pramuka. Nah, kalau di sini di Perserikatan Muhammadiyah ini namanya Hizbul Waton, itu sama dengan kepramukaan. Nah, di sisi lain ada lagi yaitu ekstrakurikulernya berupa tapak suci. Nah, tapak suci ini kalau di Muhammadiyah namanya tapak suci untuk putra Muhammadiyah. Namun kalau di instansi yang lain, pendidikan yang lain, tapak suci ini bisa disebut dengan seni bela diri atau bisa dikatakan pencak silat. Nah, kalian tentunya sudah tahu semuanya ya. Menginjak ekstrakurikuler yang berikutnya yaitu mengenai IPM. Nah, di sini IPM yaitu tentang Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di sini IPM di sini yaitu bertujuan untuk sebagai generasi muda, generasi pelajar diharapkan untuk bisa memberikan atau menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Amar ma'ruf itu mengajak kepada kebaikan dan nahi mungkar itu mengajak kepada keburukan atau mencegah kepada keburukan, kemungkaran atau kejelekan ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itu maksud dan tujuan daripada adanya kegiatan ekstrakurikuler yang disebut dengan IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Menginjak ekstra yang berikutnya yaitu LDK atau bisa disebut dengan kemah bakti ya. Kalau di dunia pendidikan yang lainnya dikatakan dengan kemah bakti, kalau di Muhammadiyah LDK. Nah, di sini nanti LDK ini bertujuan juga untuk memberikan atau mempersiapkan diri daripada sikap dan mental para pelajar kemuhammadiyahan ataupun kepada pelajar yang akan memasuki dunia organisasi OSIS. Dia akan dibimbing atau akan ditumbuhkan rasa sifat kepemimpinannya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersangkutan di sekolah tersebut. Nah, itu daripada kegiatan LDK atau kemah bakti. Kalian juga pernah mengikuti kemah siap seperti yang ada di kegiatan di SD kan? Nah, itulah ekstrakurikuler LDK atau kemah bakti. Yang terakhir yaitu kegiatan ekstrakurikuler BTQ. BTQ ini sudah 3 tahun ini ada di dalam instansi pendidikan yang lainnya ya. BTQ ini gunanya dan manfaatnya untuk apa? Untuk kalian semua nantinya diharapkan bisa menjadikan siswa-siswi
yang bisa belajar membaca dan menulis huruf Al-Quran, atau bisa setidak-tidaknya kalian bisa mengetahui bagaimana dasar-dasar daripada membaca untuk mengikuti, atau bisa membaca kepada yang lebih tinggi lagi tingkatannya, yaitu nanti Al-Quran. Di sini kalian bisa belajar dari pembacaan Iqra, pembacaan Qiraati, atau pembacaan turutan, atau juga pembacaan juz amma. Nanti kalian bisa menemui di SMP Muhammadiyah, kalian bisa lakukan kegiatan ekstra itu. Nanti diharapkan kalian kedepannya lebih bisa menjadikan insani yang berakhlakul karimah, berilmu tinggi, dan mempunyai jiwa yang bertanggung jawab dan penuh semangat. Tidak lupa juga bisa diharapkan membaca Al-Quran untuk kedepannya nanti. Ya, setidak-tidaknya kalian sudah bisa mengetahui ilmu-ilmu dalam pendidikan SMP Muhammadiyah, dan kalian juga sudah punya dasarnya untuk bisa membaca dan menulis Al-Quran. Nah, itulah anak-anak yang bisa Bida sampaikan kepada kalian tentang mapel materi kegiatan MPLS pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada kurang lebihnya dalam tutur kata Bu Ida dalam penyampaian ini tadi, Bu Ida mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian semua di rumah dan keluarga kalian semuanya diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.